Halo, jumpa lagi dengan saya Muhammad Hasan di tutorial Laptop Guard Academy. Di episode kali ini kita akan membahas komponen yang bernama kapasitor. Ya. Seringkali kita temui komponen ini di perangkat motherboard laptop, ya. Dan fungsinya tentunya sangat-sangat penting, ya. Dan kapasitor ini adalah salah satu komponen yang paling sering menjadi biang kerok kerusakan di sirkuit elektronik apapun, baik itu di TV, ya, di handphone, di bahkan mesin cuci, mesin air. Kapasitor adalah komponen yang sering mengalami kerusakan. Kenapa demikian? Ya, saya akan cerita sedikit tentang jenis-jenis kapasitor, apa itu kapasitor, dan bagaimana cara kerjanya. Nanti Anda bisa menyimpulkan sendiri mengapa kok kapasitor jadi komponen yang paling sering menyebabkan kerusakan. Oke. Nah, berdasarkan jenisnya, ya, kapasitor dibedakan dari dua jenis. Yang satu jenisnya polarized. Polarized artinya dia punya kutub, ya, kutubnya plus dan min. Biasanya lambangnya seperti ini. Cuma tanda tambahnya itu, tanda kutub positifnya tidak selalu diberi, ya. Kadang dianggap si pembaca pasti sudah tahu karena sirkuit tertentu pasti cocok dengan polarized dan ada sirkuit yang tidak cocok dengan polarized kapasitor. Ya. Nah, jenis yang satunya adalah non polarized. Ya, tanpa kutub, berarti dia netral, ya, lambangnya seperti ini, tidak ada kutub positif ataupun negatif, ya. Kapasitor non polarized bisa digunakan untuk melengkapi kapasitor polarized, tapi tidak sebaliknya, ya. Kenapa? Karena pada kapasitor sirkuit non polarized berarti di situ terdapat arus yang bolak-balik. Sedangkan untuk kapasitor polarized hanya ditujukan untuk sirkuit dengan arus searah, DC, ya. Di sini AC, ini DC. Kapasitor non polarized, ya, dia bisa juga dilalui oleh arus searah, sehingga bisa digunakan untuk keduanya. Hanya saja biasanya secara fisik kapasitor non polarized memiliki kapasitansi 10%, ya, dibandingkan yang jenis non polar. Artinya dengan dimensi yang sama dia memiliki kapasitansi hanya 10%-nya saja, ya, kira-kira 10-nya. Ini secara umum gambaran dari jenis kapasitor. Lalu apa itu fungsi dari kapasitor ini? Kapasitor di dalam sebuah sirkuit, terutama sirkuit pembangkit daya, dia digunakan sebagai, saya istilahkan, reservoir. Ya, reservoir. Kalau Anda pernah membangun sebuah sistem saluran air, pastinya kan di dalam sebuah sistem saluran akan ada bak kontrol, ya. Jadi aliran ini akan mengalir ke bak dahulu, bak tampungan. Kemudian baru dari tampungan ini akan dialirkan lagi ke tujuan, ya. Nah, andai kata terjadi putus dari sumber air, maka aliran di keluaran di sini, di outputnya tidak akan terputus karena masih ada simpanan air di bak penampung tersebut, yaitu reservoir. Nah, dalam sirkuit elektronika, kapasitor juga berfungsi demikian. Ya, saya gambarkan ini sebuah jaringan listrik, ya, sebuah jalur. Kemudian saya berikan kapasitor di sini. Nah, listrik akan mengalir
ya. Dan ketika melalui kapasitor akan mengisi dulu, ya. Dia akan mengisi, saya gambarkan di sini lebih besar supaya terlihat penuh. Mengisi kapasitor ini hingga penuh, baru tegangan di titik ini akan naik dan harus mengalir lagi. Kira-kira seperti itu. Jadi si kapasitor akan bersifat seperti reservoir tadi, dia menampung. Nah, andai kata arus yang saya alirkan di sini tidak penuh, tapi hidup, mati, hidup, mati, hidup, mati, hidup, mati, ya seperti ini. Ya, maka output dari sirkuit ini akan jadi seperti ini. Tidak sepenuhnya hidup mati hidup mati hidup mati, akan lebih halus. Dan makin besar saya berikan kapasitor, makin saya tambahkan besaran kapasitornya, maka arusnya akan makin halus. Sehingga yang tadinya putus-putus bergelombang, dengan adanya kapasitor ini, ya, arusnya akan menjadi halus. Sederhananya seperti itu. Jadi kapasitor ini memiliki fungsi sebagai penampung energi listrik, muatan listrik, ya, dan dia juga ketika dibutuhkan dia melepaskan energinya, sehingga terjadi penstabilan, ya istilahnya penstabilan atau nilai rata-rata, ya, di mana energinya menjadi penuh. Ini salah satu fungsi yang paling sering digunakan dari kapasitor. Atau istilahnya fungsi ini disebut dengan decoupling. Ya. Ada juga sebuah sirkuit Oke. Nah, sekarang kita bahas tentang fungsi decoupling dan fungsi coupling. Ya. Kapasitor, ya, dia mempunyai sifat di mana sebuah kapasitor akan mampu ditembus oleh arus AC. Ya, coba Anda perhatikan. Andai kata saya punya sebuah kapasitor seperti ini, kemudian saya berikan arus DC, maka arus ini akan blocking dan tidak mampu melewati kapasitor. Jika DC, ini DC, direct current. Tapi kalau arus yang saya berikan adalah AC, ya, artinya bolak-balik seperti ini, maka arus ini akan tembus. Ya. Nah, kapasitor yang digunakan untuk meloloskan arus AC disebut AC coupling. Ya, coupling, menghubungkan, menyambungkan, itu arti dari maka coupling ini. Jadi kalau decoupling memisahkan. Kalau coupling adalah menghubungkan, decoupling berarti memisahkan. Ya, ini jenisnya sirkuit ini, ya, ketika Anda lihat kapasitor, cirinya biasanya di dalam sebuah sirkuit tidak terhubung ke ground, ya, kakinya tidak terhubung ke ground. Tapi kalau Anda temukan yang seperti ini, kemudian ini arus listrik mengalir masuk. Andai kata sebutlah ini arusnya DC, harapannya adalah DC. Cuma arus DC itu tidak selalu
bersih. Idealnya adalah garis lurus. Tapi pada prakteknya sangat sering sebuah di mana konduktor itu mendapat induksi atau dia terkait dengan induksi elektromagnetik, ya, electromagnetic induction (EMI) dari perangkat-perangkat lainnya, bahkan dari gelombang radio di sekitar, sehingga yang diharapkan tadi arusnya bersih terjadi noise, kotoran, ya. Nah, kotoran sinyal ini berupa gelombang sinusoidal, ya, dan ini tidak diinginkan untuk sebuah sistem yang menginginkan membutuhkan suplai arus DC yang benar-benar bersih. Maka dibutuhkan kapasitor decoupling. Fungsinya apa? Untuk memisahkan sinyal tadi, AC noise-nya, dari DC-nya, sehingga nanti setelah melewati jaringan kapasitor decoupling kapasitor ini, arusnya akan kembali bersih, ya, dan mampu disuplai ke beban. Lalu yang pemotor ini, DC-nya tadi noise-nya tadi akan lari dibuang oleh kapasitor ke ground, diredam. Jadi fungsi decoupling, ya, dan ini fungsi coupling. Jadi kalau decoupling dia untuk membersihkan noise signal atau ripple, ya. Sekaligus tadi kalau yang saya bahas di pertama tadi untuk sebagai backup energi juga. Sedangkan kalau untuk decoupling justru untuk memisahkan arus DC dengan AC-nya, di mana yang diinginkan adalah arus AC-nya. Kalau di sini yang diinginkan adalah DC-nya, sedangkan kalau untuk fungsi coupling yang diinginkan adalah AC-nya. Nah, ini aplikasi dari kapasitor. Nah, lebih detail lagi, saya coba gambarkan pada sebuah sirkuit SMPS. Oke, nah ini pada contoh sebuah sirkuit, sebutlah ini pembangkit 3 volt, ya. Di sini terhubung dengan B+, ya, nilainya 19 volt, ya. Nah, pada sirkuit ini ketika proses switching terjadi, ya, gelombang kotak dikirimkan dari gate ini. Di sini juga berupa gelombang kotak, ya. Sehingga akibatnya apa? Di sini akan terbentuk sebuah karena ini terdapat coil dan kapasitor, maka di sini terbentuk sebuah LC tank resonance. Ya, terjadi resonansi antara kapasitor dengan coil, sehingga kalau saya ambil bentuk gelombang di sini dengan menggunakan osiloskop, ya, gelombangnya akan berbentuk seperti ini.
dan begitu seterusnya. Nah, Anda perhatikan resonansi yang terjadi di titik ini, ya, saya gambarkan dengan ini. Ya. Resonansi ini terjadi, resonansi LC ini terjadi saat MOSFET off, ya. Saat on energinya penuh, kemudian saat off koil melepaskan energi, ditampung oleh kapasitor dan dilepaskan lagi, dan koil saturasi, dan ini terjadi seperti ini bentuknya. Ya. Nah, resonansi ini berupa gelombang sinus, di mana nilainya makin kecil. Ya. Nah, energi ini akan dikirim kembali ke dalam melalui sebuah kopling kapasitor. Ya. Di sini biasanya namanya sirkuitnya BST. Ya. Nah, ini di sirkuit SMPS ada sirkuit kapasitor untuk kopling resonance energi tadi diambil dan digunakan untuk memperkuat suplai daya ke gate. Jadi ini akan diambil energinya untuk powering up gate driver high side-nya. Kira-kira seperti ini. Nah, energi ini diambil untuk menghidupkan lagi si MOSFET, dan ini terjadi pada high side circuitnya aja. Nah, andai kata kapasitor ini rusak, maka MOSFET ini akan kekurangan daya pada gate-nya, akibatnya VGS-nya tidak akan tercapai sempurna. Akibatnya MOSFET akan jadi panas dan bahkan putus. Ini contoh aplikasi dari decoupling pada aplikasi coupling pada sirkuit SMPS menggunakan kapasitor, ya. Dan pada outputnya kita tengok di sini, ini adalah kapasitor decoupling. Kenapa? Karena ya tadi, karena di sini hidup mati berarti energi di sini pun tidak sepenuhnya berupa garis lurus, ya. Pasti pada coil ini juga akan goyang seperti itu. Dengan adanya kapasitor, hasilnya akan bersih. Nah, ini kita bisa gunakan, Anda bisa lihat fenomena ini menggunakan osiloskop. Nanti saat teman-teman berangkat ke Jogja mengikuti pelatihan di Yogyakarta, kita akan gunakan osiloskop, ya, untuk mempelajari lebih dalam tentang sirkuit ini dan aplikasi serta fungsinya ini. Jadi kita pelajari secara visual bentuk gelombangnya seperti apa, apakah benar seperti ini, dan harapannya adalah teman-teman bisa lebih memahami, ya, dan bisa menggunakan imajinasi yang lebih tajam, ya, apalagi dalam menganalisa kerusakan pada sirkuit elektronik, ya. Nah, kembali ke pertanyaan awal, kenapa komponen kapasitor sangat sering rusak? Dari aplikasi tadi kita sudah lihat bahwa kapasitor adalah komponen yang tidak pernah berhenti dialiri arus listrik, dan dia diisi, dikosongkan, diisi, dikosongkan. Dan kabar buruknya lagi adalah kapasitor yang jenisnya elektrolitik, ya, dan rata-rata umumnya kapasitor adalah sensitif terhadap panas. Jadi umumnya kapasitor suhu maksimum kerja ada di 105 derajat Celcius. Ini adalah suhu maksimal di mana dia mampu bekerja dengan optimum. Artinya makin mendekati suhu ini, usianya akan makin pendek, ya. Makanya kalau kita tengok di dalam di motherboard, kapasitor yang paling sering rusak adalah kapasitor yang berada di area sekitaran prosesor
VGA, kemudian di jaringan 3 volt dan 5 volt. Kenapa? Karena 3 jalur ini adalah jalur yang paling 3 buah sirkuit yang membutuhkan daya sangat besar, dan tentunya karena dayanya sangat besar, dia juga menghasilkan panas yang juga sesuai, besar juga. Contoh di prosesor, TDP sistem di prosesor itu rata-rata untuk prosesor sekarang mobile adalah 15 sampai 25 watt. Andai kata arus tegangan kerjanya adalah 1 volt, berarti kita dapati arusnya sekitar maksimal 25 ampere. Di VGA juga sama, kurang lebih 25 ampere. Di 3 volt dan 5 volt, rata-rata kebutuhan dayanya adalah sekitar 3 kali 7, 21 watt. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, sirkuit-sirkuit lainnya kebutuhan dayanya tidak sebesar ini. Ya, makanya kita sering jumpai komponen-komponen ini mengalami kerusakan. Ya, ada juga jalur sekunder ya yang tidak dilalui langsung oleh arus besar, tapi dia juga mengalami kerusakan. Ya, contoh sirkuit BST ini, arusnya kecil sebenarnya. Cuma karena komponen sekitarnya panas, dia ikut terkena imbas ya dari panas sirkuit sekitarnya, sehingga ikut memperpendek umur dari komponen tersebut ya. Jadi kita bisa lakukan analisis terlebih dahulu sebelum melakukan reparasi. Secara alamiah, kerusakan laptop umumnya disebabkan, kerusakan sirkuit elektronik umumnya disebabkan oleh panas ya. Jadi kita bisa analisis secara umum, kita periksa sebuah motherboard tersebut, bagian mana saja yang mengalami, yang mungkin menjadi sumber panas, dan komponen mana saja yang mungkin terpengaruh. Utamanya kapasitor adalah komponen yang sangat sensitif terhadap panas ya, untuk jangka panjang. Kalau hanya sekitar sejam 2 jam kepanasan nggak ada masalah, tapi kalau sejam 2 jam per hari kepanasan berlangsung selama 2 tahun, itu lain cerita ya. Semoga bermanfaat video kali ini. Terima kasih.